Cek, cek, cek. Alright. Church Journal Part 1. So, to begin this journal, I supposed to talk about my early game here in Australia. But before that, I think I would just talk about the things that I had before I came here to Australia. So, kita mulai dari bagian yang pertama. SDU WHV. Jadi saya datang ke sini ke Australia menggunakan visa WHV atau Working Holiday Visa subclass 462. Jadi kalau di Indonesia sendiri ya saya rasa udah cukup rame sih ya, dan salah satu tahapannya yaitu kita harus ikutan WAR SDU WHV karena rebutan kan, jadi ikut WAR. Nah, cerita diawali ini tentang SDU WHV-nya ya, tentang persyaratannya. Cerita diawali ketika saya masih di Indonesia, di Pare, di kampung Inggris. Jadi di bulan Juni sampai Agustus ya 2022 kalau nggak salah, saya mendapatkan beasiswa belajar bahasa Inggris gratis, khususnya tentang IELTS dari salah satu lembaga di kampung Inggris Pare. Nama lembaganya Global English. Saya dapat beasiswa belajar di sana. Terus kontraknya dari Juni, Juli, pokoknya 4 bulan dari Juni. Belajarnya 3 bulan, terus 1 bulannya micro teaching. Setelahnya saya ngajar bahasa Inggris. Sebenarnya jauh sebelum itu juga saya udah ngajar bahasa Inggris di sana. Cuman ya yang masih basic gitulah pokoknya. Gitu. Dan saya pertama kali belajar bahasa Inggris yang benar-benar belajar sebelum COVID. Jadi 2018 saya udah di Pare belajar. Kebetulan waktu itu juga dapat beasiswa juga dari lembaga yang sama, belajar bahasa Inggris yang gratis. Terus setelah kontrak di beasiswa itu kelar, saya ngajar. Terus ya sampailah pada yang itu tadi. Jadi IELTS jadi salah satu persyaratan yang saya pakai untuk SDU WHV. Syarat minimumnya adalah 4,5 skornya overall. Baik itu yang general general training maupun yang akademik IELTS. Waktu itu saya ngambil tesnya yang akademik, ngambil di IDP Jogja, kena 3 jutaan, 3.150 kalau nggak salah, 3.150.000 kalau nggak salah ya, segituan. Dan ya alhamdulillah skornya sesuai dengan yang nggak sesuai juga sih sebenarnya, ekspektasi saya agak tinggi, cuman agak di bawahnya dikit hasil skornya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Terus setelah IELTS tadi, BTW kalau ada yang mau coba ke lembaga saya yang tadi itu ya silahkan dicek aja Instagramnya di Global English Pare. Setelah IELTS, syarat yang lain yang saya persiapkan adalah paspor. Jadi waktu dulu itu saya pernah punya paspor, dan karena udah kadaluarsa jadi saya perpanjang. Perpanjang apa bikin baru ya hitungannya ya, saya lupa deh. Pokoknya kalau saya waktu itu seingatku bilangnya sih perpanjang. Jadi ke petugasnya bilang perpanjang, tapi ini udah kadaluarsa ya, sepo gitu, lantar dibantu sama petugasnya. Saya waktu itu ngurus di kantor imigrasi Kediri, dan ya menurutku keren, orang-orangnya keren di sana. Mereka sangat-sangat membantu. Saya ngurus di sana, seingatku 350.000 atau 300.000 gitu, saya lupa. Dan jadinya sekitar 5-7 harian. Kalau mau bikin baru, setauku juga segituan harganya, 300-350an. Jadinya juga sekitar seminggu lah gitu. Jadi
kita ngurus bikin itu dulu, terus ntar pulang, nah, ntar setelah semingguan kita balik lagi ngambil si paspornya gitu. Terus BTW ketika saya bikin paspor waktu itu masa aktif paspor udah bertambah waktu itu dari yang 5 tahun jadi 10 tahun, jadi ya lumayan lah gitu ya. Terus setelah paspor saya ngurus SKCK sama pas foto. Nah waktu itu saya ngurusnya di rumah di Jogja. Jadi SKCK saya ngurus di Polda DIY. Terus seingatku 30.000 rupiah kalau nggak salah. Terus karena waktu itu sedikit cerita. Karena waktu itu masih di masih di zaman dimana si aplikasi dari kepolisian ya kalau nggak salah atau apalah itu masih baru, jadi masih ada beberapa error gitulah ya. Dan waktu itu saya udah nyoba akses online gitu kan ya, mau bikin si SKCK ini bla bla bla. Pas udah di kantor ternyata ada permasalahan, akhirnya sama petugas kantornya saya disuruh untuk minta surat rekomendasi ke Polres dulu. Akhirnya ya udah saya ngurus ke Polres dulu, ngurus surat rekomendasi di hari yang sama. Terus habis dari Polres kelar, saya di Polres Sleman waktu itu, balik lagi ke Polda DIY, terus ngurus bla bla bla, terus udah kelar 30 ribuan seingatku. Terus habis itu pas foto. Nah karena pas foto ini buat saya mau cari aman aja gitu ya, jadi dan biar lebih yakin aja, jadi saya ke tukang foto, istilahnya saya nggak tahu, pokok di tempat pemotretan lah gitu, apalah gitulah, di Kalista di Sleman juga, situlah di Ring Road Barat Ring Road Utara itu Kalista. Itu saya bayar 35 ribu gitu, backgroundnya putih. Terus setelah itu saya juga ngurus bank reference, jadi atau bank statement ya namanya ya, lupa. Itu waktu itu saya ngurus di Bank BRI, dan waktu itu kan saya cuma punyanya rekening bank tuh BRI, jadi udah saya ngurusnya di BRI aja. Waktu itu saya lebihin tuh kan, kalau syaratnya kan 5.000 Australian dollar, ya mungkin sekitaran 50 jutaan gitu kan ya, dan saya lebihin tuh, pokok 55 juta lebih lah gitu buat jaga-jaga gitu kan, buat jaga-jaga. Saya bikin bank statement atau bank reference tadi di kantor cabang yang yang bukan tempat di mana saya bikin rekening tersebut. Kan saya tuh ceritanya bikin rekening itu di kantor A, sedangkan bikin bank statementnya di kantor B, dan itu ternyata fine aja, boleh aja gitu. Seingatku waktu itu juga bayar untuk bikin bank statement itu 100 ribuan apa 200 ribuan gitu, 2 harian kalau nggak salah, 2 harian baru jadi. Terus ya udah gitu, bank reference atau bank statement tadi kelar. Setelah itu KTP sama ijazah. Nah kalau ini kan tinggal di scan aja, KTP, ijazahnya ijazah S1 ya. Terus surat pernyataan keabsahan. Nah ini seingatku ada template-nya, tinggal di download, tinggal diisi, yang menyatakan bahwa ini dokumen-dokumen kita nih asli, kayak gitulah. Terus sisanya ya udah tinggal di scan aja file-filenya. Terus ini format dokumennya, kalau yang foto itu JPEG, selain foto formatnya PDF. Ukurannya seingat saya 60-300 kilobyte KB, ya kan? Kilobyte ya? KB, 300 KB itu. Terus itu syarat-syarat yang buat dipakai war SDUHV ya. Terus sambil saya beraktivitas di Pare waktu itu, karena kan saya aktivitasnya di Pare, selain ngumpulin itu tadi sama ya beberapa kali pulang ke Jogja ngurus dokumen, saya juga ngurus SIM A, jadi driving license, karena saya berpikir kayaknya bakal kepake nih di Aussie besok-besok gitu kan ya, karena saya kan udah dari situ kan saya udah
nyicil observasi gitu kan, nyicil riset lah gitu, tanya-tanya ke orang-orang yang udah ada di Aussie, dan juga yang lihat-lihat di sosial media, di Instagram sama YouTube gitu kan. Dan waktu itu saya menyimpulkan, berasumsi bahwa SIM A bakal kepake gitu kan, dan skill mengemudi bakal kepake. Jadi ya udah, waktu itu saya ngurus SIM A karena belum punya waktu itu kan. Jadi waktu itu saya ngambil kursus dulu, kursus mengemudi di Pare, nama kursusnya R di Pare. Habis itu ya udah, karena udah ngerasa pede mengemudi, karena sebelum itu saya nggak pernah mengemudi sama sekali gitu. Terus saya udah ngambil kursus mengemudi, udah pede, manual sama otomatik, matic ya. Terus udah ngambil SIM A, alhamdulillah lancar. Terus apa lagi ya? Oh, waktu itu saya sempat kepikiran untuk ngurus SIM internasional, tapi nggak jadi karena saya waktu itu masih ogah-ogahan. Jadi ya udah nggak jadi. Tapi belakangan pas udah saya di Aussie, saya ngurus SIM internasional juga. Dan sekarang saya udah punya dua-duanya, SIM internasional sama SIM A, dan udah translated by Nati, NAATI. Ya gitu deh, mungkin kapan-kapan kita bahas. Terus SIM Aussie saya sementara belum ada, tapi masih on the way, memperjuangkan itu. Terus ya itu, dokumen-dokumen dan Oke, masuk ke bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua, yaitu perihal observasi atau riset saya ketika saya masih di Indo sebelum saya berangkat ke Aussie. Jadi ada beberapa poin yang saya lakukan ketika saya masih di Indo sebelum saya berangkat ke Aussie. Pertama, saya nyari info-info tentang kondisi geografis di Australia. Kondisi geografis di beberapa state di Australia lah gitu, karena dari beberapa state yang ada, dari 8 state yang ada, waktu itu saya kepikiran hanya untuk untuk tinggalnya di Northern Territory, terus di Tasmania, New South Wales, sama Victoria itu apa ya, Victoria. Nah, terus ya udah saya cari-cari infonya kan, kalau pas winter tuh sedingin apa, kalau pas summer sepanas apa gitu kan. Karena waktu saya di Indo tuh saya ngerasa saya tuh nggak kuat dingin, jadi ya saya mencoba cari tahu lah gitu kan, kira-kira badan saya kuat nggak kalau tinggal di Aussie gitu. Itu kemudian info-info biaya hidup, pemasukan dan pengeluaran ya. Pemasukan kira-kira berapa, terus pengeluaran kira-kira berapa, memungkinkan nggak untuk nabung, memungkinkan nggak untuk kirim-kirim ke rumah dan sebagainya. Saya coba cari-cari itu. Terus juga info-info opsi kerjaan apa aja yang bisa diambil, dan lowongan-lowongan kerja, termasuk juga gimana cara cari kerjaan gitu ya. Kalau waktu itu saya masih terbatas, waktu itu saya cuma lihat-lihat di Seek, Gumtree, Jora. Terus sisanya saya cek-cek di grup-grup Facebook, karena waktu itu saya dapat dapat info-info lah bahwa di Aussie itu Facebook masih kepake banget, masih rame lah gitu. Jadi saya cari-cari tuh grup-grup Facebook, grup-grup WHV dan lain sebagainya. Yang belakangan saya menemukan salah satu grup Facebook yang bisa dibilang masif di Australia, namanya The Rock. Dan ini ada di beberapa state juga, kayak misalkan di Tasmania ada The Rock Tasmania, terus ada juga The Rock Brisbane, ada juga The Rock Melbourne seingatku, ada juga The Rock Darwin baru-baru ini. Tambahannya ya saya nanya-nanya orang-orang yang saya kenal yang udah ada di Australia, dari teman-teman saya, dari kenalan-kenalan saya dan sebagainya. Saya tanya-tanya lah gitu. Terus ya dari kenalan juga saya dapat info lowongan kerja yang pada akhirnya yang bikin saya
lebih jelas dalam merencanakan keberangkatan saya ke Australia. Jadi adalah salah satu kenalan, ngasih info lowongan kerja, bla bla bla. Oke, terus saya mulailah merencanakan keberangkatan ke Aussie. Jadi waktu itu saya sama teman saya bareng berdua, kami memutuskan untuk berangkat dari Jakarta ke Sydney. Dan ini juga sekalian sebelum kami ke Sydney, kami juga sempat nyari-nyari info akomodasi di grup-grup Facebook dan juga dari aplikasi-aplikasi penyedia kayak hotel-hotel gitu-gitulah pokoknya. Nah, 2 malam pertama kami tinggal di hostel backpacker di Sydney. Seingat saya waktu itu tarifnya sekitar 25 sampai 30 dolar per malam, seingat saya ya, di hostel backpacker. Ya karena memang hostelnya kecil, pakai bunk bed gitu, sekamar berempat, dan ya murah tapi ya fasilitasnya kayak gitulah ya. Terus habis itu saya pindah ke sebuah rumah share house. Jadi kebetulan landlordnya orang Indonesia. Saya dapat infonya dari grup Facebook. Saya seminggu di sana sekitar 175 kalau nggak salah, 175 dolar di sekitaran Sydney situ. Udah sih paling itu doang, sama nyari-nyari kenalan-kenalan. Bukan dicari sih, lebih tepatnya di approach, apa ya istilahnya, dideketin, ditanya-tanya lah gitu, nanya-nanya tentang gimana cara ini, cara itu dan sebagainya gitu. Oke, bagian yang ketiga dan akan menjadi bagian terakhir di jurnal video kali ini, yaitu early game. Apa ya bahasanya ya? Pokoknya itulah ya, early game. Jadi lupa. Sebelum itu, ke bagian yang tadi dulu ya. Sebelum saya lanjut ke yang ini. Jadi info-info yang saya dapetin tadi itu sebenarnya saya nyari-nyari di Instagram sama di YouTube kan. Dan berikut saya kasih beberapa listnya. Pertama, kalau di Instagram saya ngikutin Ujang Arip, kemudian sama Cherry Nafira. Terus di YouTube saya ngikutin Sofyan Hidayat, keren-keren infonya. Terus juga ada WHV Gungden, terus ada Info Australia, ada lagi Nafira Lami kalau nggak salah, nanti saya cantumkan. Terus ada Brenda Septiana dan sama Bang Luke siapa lagi, ntar saya cantumin gitu. Ya lanjut ke bagian yang ketiga ini ya. Perjalanan dimulai ketika saya dan teman saya berangkat dari Jakarta ke Sydney. Di Sydney tadi ya, kami tinggal 2 malam di sebuah hostel backpacker. Kemudian kami pindah ke ke share house tadi ya, seminggu. Yang dalam waktu seminggu itu kami nungguin kabar dari kenalan kami itu tadi, gimana jadi nggak kerjaannya, yang ternyata waktu itu di cancel. Tapi ya udah mau gimana lagi. Nah, sambil seminggu di situ kami cari-cari kerjaan, ya info-info kerja lah gitu ya, dari online maupun juga on-site. Jadi kami datengin jalan di sekitaran Sydney, nyari toko ataupun restoran apapun lah yang sekiranya di situ ntar ada kayak kayak poster hiring atau now hiring atau vacancy apalah gitu-gitu, nyari kerjaan intinya door to door. Dan di situ juga kami mulai merubah resume kami, terutama ya alamat kami ganti jadi alamatnya Aussie, nomor HP juga diganti nomor HP-nya Aussie, terus ngeprint lah gitu ya, ngeprint si CV tadi, si resume tadi. Waktu itu saya ngeprint di office work. Di office work itu berbayar, saya lupa bayarnya berapa sen gitu per kertasnya. Yang belakangan ternyata di beberapa perpustakaan itu juga boleh kita ngeprint, ada yang gratis juga bahkan.
perpustakaan. Terus itu tadi ya, sambil nyari-nyari kerjaan, sambil drop CV gitulah. Terus setelah itu kami ngerasa cukup desperate, and then we decided to move to another state. Kami memutuskan pindah ke Darwin. Kebetulan teman saya ini punya beberapa kenalan di Darwin. Akhirnya udah kami pindah ke Darwin. Dan ya alhamdulillah, temanku setelah beberapa hari kita nganggur di Darwin, dia dapat kerjaan di hotel. Kemudian saya sendiri masih cari-cari melakukan hal yang sama, masih cari-cari kerjaan via online dan juga onsite. Jadi door to door, masukin resume. Terus kebetulan waktu itu saya dapat tawaran untuk training di sebuah sebuah klinik klinik terapi. Jadi waktu itu saya training di situ kayaknya mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu lah, cukup lama kok. Dan tapi nggak jadi kerja di situ. Ya, pokoknya cuma training aja lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, lumayan jadi pengalaman lah gitu kan. Nah, jadi karena hitungannya saya nggak kerja di situ, jadi saya bisa bilang bahwa ya saya nganggur selama saya di Darwin. Total kira-kira sekitar 40 harian saya nganggur. Dan kalau dihitung-hitung ya kayaknya sekitaran 2000 sekian dolar saya habis di situ. Hampir 3.000 dolar saya habis selama nganggur awal di Aussie. Karena ya lumayan sih kepotong biaya travel dari Sydney ke Darwin lumayan juga. Terus juga biaya akomodasinya lumayan juga. BTW akomodasi saya di Darwin waktu itu saya dapat 175 seingat saya per minggunya, 175 dolar gitu. Terus sampai akhirnya saya dapatlah pekerjaan pertama saya di kebun di sekitaran Northern Territory juga. Setelah 40 harian saya nganggur, itu lewat agensi, jadi agen kerja ya gitu. Dan saya nggak bayar apapun. Jadi si agensi kerja ini kan kalau di Australia mereka ngambil untungnya dari, setahu saya ya, mereka ngambil untungnya ya dari perusahaan. Kayak misalkan kalau tadi kan di pertanian, jadi dari si farmnya ini ngasih mungkin persenan ke agensinya, jadi nggak ada sepeser pun uang dari saya yang diambil ke dia. Ya kurang lebih gitulah kalau pakai agensi kerja di sini kayak gitu. Jadi nggak ada tuh bayar nggak ada gitu. Nah sebenarnya kejauhan buat mengulang lagi. Jadi tapi maaf ya, jadi mundur ke belakang. Ketika awal-awal di Sydney, awal banget ketika saya nyampe di Australia, ketika saya masih di Sydney, saya pertama langsung ngurus beberapa dokumen. Pertama, pas nyampe banget di bandara di Sydney, saya langsung cari provider, nomor HP, cari nomor HP. Waktu itu saya niatnya pengen cari Telstra, karena kata orang-orang Telstra itu ibarat kayak Telkomsel di Indonesia, jadi sinyalnya kuat lah gitu ya. Nah, tapi ternyata saya nemunya Telsim, nggak ada Telstra waktu itu kalau nggak salah. Ya udah beli Telsim, yang katanya ini kakak adean sama Telstra lah gitu kurang lebih. Tapi ternyata belakangan pas saya pakai kok sinyalnya nggak nyangkut nih pas saya di Outback, pas saya kerja di farm itu kan kok nggak ada sinyal sama sekali. Tapi ya udahlah, udah terlanjur kan. Untung masih ada wifi di sekitaran farm saya, jadi saya masih bisa online lah gitu. Nah, nomor HP itu saya beli, sebenarnya bisa beli bulanan, paketannya ya, bisa juga per 3 bulan atau per 6 bulan. Waktu itu saya belinya langsung per 3 bulan kalau nggak salah, saya lupa berapa. Tapi kalau mau yang per bulan, 28 hari lebih tepatnya, kalau di sini hitungannya per 28 hari, itu dari mulai 25 dolar ada, terus juga 35 dolaran juga ada. Kalau Telstra, saya pakai Telstra, itu paling murah 35 dolar per 28 hari itu. Terus setelah nomor HP ya tadi ya, terus saya ke penginapan. Keesokan harinya, karena kan udah malam, keesokan harinya saya langsung ke kantor bank. Waktu itu saya langsung milih Commonwealth Bank
Di situ saya langsung bikin akun bank. Cuma bawa paspor doang, saya ingat saya waktu itu bawa paspor, ngurus-ngurus bla bla bla, nunggu sekitar seminggu, terus si kartunya dikirim ke alamat kita. Habis itu juga di hari yang sama saya juga ngurus TFN atau tax file number, mungkin kalau di Indonesia kayak NPWP gitu kali ya, jadi nomor wajib pajak. Nah, TFN juga jadinya semingguan gitu ya. Jadi ya bisa dibilang sebelum dapat hal-hal tersebut, sebelum dapat si akun bank sama TFN, kalau bagi saya pribadi agak sedikit sanksi untuk kayak untuk jor-joran cari kerjaan gitu ya. Tapi ketika udah dapat semuanya, udah lebih plong, udah lebih enak cari kerjaan, udahlah bla 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 bla, udah masukin gitu. Ya saya rasa itu sih hal-hal pertama yang saya lakuin. Jadi poin-poin intinya, pertama tadi ketika pas nyampe di Aussie, bikin atau beli nomor HP, kemudian bikin TFN, bikin akun bank. Habis itu resume dibikin diedit lagi. Dan resume di Indo sama resume di Aussie kan agak sedikit berbeda, dan saya yakin mungkin adalah beberapa mungkin di Google atau di internet yang mungkin sharing-sharing tentang bagaimana cara bikin resume yang bisa dipakai di Aussie. Atau kalau ada yang mau, boleh nanti silahkan hubungi saya, nanti saya kasih contoh yang punya saya kayak gimana gitu. Tapi ya untuk ini aja, untuk pribadi aja gitu ya. Yeah, I think that's all for this the journal. Yeah, that's it.